Belum lama ini KPK sudah menetapkan 5 tersangka dalam dugaan suap proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara. Salah satunya Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Lalu bagaimana mengusut tuntas kasus ini? Kami akan diskusikan bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rahman dan anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Nasir, saya ke Anda dulu deh kalau begitu. Ini udah ada OTT lagi, masalah dugaan main-main dalam proyek jalan. Dalam keterangan disebutkan bahwa e-katalog terkesan seperti dimain-mainkan, bahkan coba dijeda dulu 1 minggu biar terkesan tidak mencolok. Ini yang salah pengawasannya di bagian mana sih menurut Anda, Bang Nasir? Ya, menurut saya pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi harus segera mengevaluasi program wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani. Jadi ada wilayah birokrasi bersih melayani dan ada wilayah bebas korupsi. Selama ini kan itu yang selalu dilakukan oleh katakanlah kementerian dan juga hampir semua instansi negara melakukan program itu, ya. Tapi ternyata masih ada hal-hal seperti yang terjadi di Sumatera Utara itu. Nah, karena itu menurut saya harus segera dievaluasi di mana letak kesalahannya atau ada yang tidak match dan sebagainya, sehingga kan terkesan oleh masyarakat ada program ini tapi kok ini terus terjadi, ada apa begitu, sehingga kemudian 2 program ini tidak menghilangkan kebiasaan buruk atau perilaku menyimpang dari aparatur sipil negara. Yang kedua menurut saya memang tentu saja gubernur itu mendelegasikan kewenangannya kepada para dinas dan sebagai kuasa pengguna anggaran, kemudian ada pejabat pembuat komitmen. Inilah yang harus mengevaluasi sebenarnya. Nah, ini kan ada persoalan, ya, dan tentu saja ini kan birokrasi yang tidak transparan, ya, tidak punya akuntabilitas, sehingga kemudian cenderung untuk mempermainkan katakan tadi e-katalog, sehingga kemudian itu dibuat agar kemudian untuk menggugurkan orang dan memasukkan orang-orangnya dalam itu. Nah, ini kerap terjadi memang dalam birokrasi kita. Nah, karena itu pengawasannya kan sebenarnya ada misalnya inspektur pengawasan di daerah, ya. Tapi kan ini kan dia kalau sudah ada kejadian baru kemudian memeriksa. Sebelum kejadian tidak dilakukan semacam pengawasan yang melekat terkait dengan masalah ini. Jadi benar-benar memberikan kepercayaan kepada dinas yang mengerjakan pekerjaan itu. Ditambah lagi prinsipnya Mas Zainur yang dipahami kan e-katalog itu justru harusnya bisa mencegah munculnya korupsi. Tapi ternyata malah dikondisikan seperti ini. Itu satu. Yang kedua, ada meeting of mind yang sudah dikondisikan antara Pemda dengan satuan kerja proyek Jalan Nasional Sumatera Utara ini dengan pihak swasta. Bakal berhenti di lingkaran pelaku ini saja kah? Atau sebetulnya masih bisa meluas lagi nih penelusuran kasus dan pihak yang bisa dimintai pertanggungjawabannya? Harus diusut tuntas ya. Kenapa? Karena kan sebenarnya ini OTT KPK dilakukan di tengah-tengah. Ya, bahkan ini kan pekerjaannya belum dimulai. Bahkan sebenarnya proses pengadaannya sedang berlangsung. Nah, ini merupakan satu bentuk tindakan yang tidak biasa. Biasanya KPK memang menunggu, Mas Difal. KPK tunggu dulu sampai semua selesai, baru kemudian dilakukan OTT sehingga semua pihak yang terlibat bisa diketahui. Nah, untuk kali ini KPK beralasan mencegah kerusakan yang jauh lebih besar, maka sudah ketahuan ada permainan di depan, kemudian langsung saja dilakukan OTT. Sehingga kan ketika OTT itu dilakukan, jumlah yang berhasil diamankan sebenarnya masih sangat sedikit begitu ya. Padahal ini korupsi terjadi di 2
satuan kerja. Yang pertama adalah di PUPR Provinsi Sumatera Utara, dan yang kedua adalah di proyek pembangunan jalan nasional yang berada di bawah kementerian. Ini sebenarnya menurut saya cukup besar begitu ya. Kalau di total nilai proyeknya sekitar 230 miliar. Berdasarkan kasus-kasus lain Mas Tifal, itu kan biasanya ada fee 10% ya. Maka kalau fee-nya 10% itu ada sekitar 23 miliar seharusnya. Sehingga publik meminta kepada KPK untuk usut tuntas ini. Kalau ini sebenarnya kejahatannya belum selesai, belum sempurna, setidak-tidaknya dari awal siapa saja yang bermain itu harus diungkap dengan misalnya yang pertama follow the money, uang yang sudah terlanjur untuk dibagi-bagi itu bisa di tracing ke belakang. Yang kedua adalah komunikasi digitalnya Mas Tifal. Siapa saja yang kemudian merancang korupsi di dua tempat ini Mas Tifal. Di sisi lainnya juga Menteri PU Bang Nasir sudah bilang bahwa Presiden sudah ngasih arahan untuk bersih-bersih. Katanya singkirkan pejabat yang tak bersih tanpa pandang bulu. Dengan masih ada celah permainan di katalog elektronik itu, menurut Anda harus gimana lagi kita bisa yakin bersih-bersih itu bisa berjalan sementara yang sekarang aja udah dikondisikan? Ya, saya ingin katakan bahwa penindakan itu kan bahagian dari pencegahan. Jadi kalau kemudian tadi disebutkan bahwa dilakukan di awal dalam rangka pencegahan, ya tadi itu penindakan itu ya bahagian dari pencegahan untuk melakukan mitigasi kerusakan yang lebih besar. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi bahwa memang e-katalog itu kan sebenarnya mempersempit ya, memperkecil ya ruang untuk melakukan negosiasi atau transaksi dan lain sebagainya. Nah, tapi ya namanya manusia, dia bisa mensiasati semua kondisi ya. Oleh karena itu memang butuh waktu ya untuk menghadirkan birokrasi yang bersih melayani dan birokrasi yang bebas menjadi wilayah bebas korupsi. Jadi memang tidak mudah ya, karena ini menyangkut dengan perilaku organisasi ya, perilaku aparatur sipil negara itu sendiri, dan minimnya pengawasan yang melekat sehingga kemudian mereka mudah masuk dalam celah-celah yang itu dinilai tidak bisa dilihat atau tidak bisa dimasuki oleh orang begitu. Tapi untunglah KPK ada, dan ini menjadi pembelajaran ke depan. Ya mudah-mudahan sejak awal satu proyek yang misalnya strategis, berdampak besar terhadap masyarakat itu harus diawasi sejak awal, harus dikeroyok rame-rame begitu. Nah, terakhir Mas Zainur, dengan uang yang disita 231 juta dari niat 2M mau dibagikan ke banyak orang, ini kan udah jadi bukti nih sekarang. Yang disita dengan sistem follow the money yang dilakukan antara KPK dan PPATK. Dengan proyek 2 ini, proyek di Pemprov dan di Satker, bakal sulit nggak nih untuk menelusuri pihak lain yang bisa bertanggung jawab? Singkat saja. Harusnya tidak sulit ya Mas Tifal ya. Tentu yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Yang kedua adalah dengan tersangka-tersangka itu sendiri. Tawarkan kepada mereka status justice collaborator untuk mengungkap pelaku utamanya, pelaku yang mengatur ini semua, jika ada gitu ya. Yang kedua tentu dengan meminta bantuan PPATK barangkali sudah ada sempat yang mengalir. Yang ketiga yang menurut saya sangat penting adalah dengan melakukan audit forensik untuk mengetahui adakah ya pengatur proyek yang sebenarnya yang belum kelihatan dari mereka ini semua. Karena ini kan kepala dinas baru ini Bang Tifal, baru 4 bulan menjabat gitu ya. Biasanya ya pejabat-pejabat yang baru itu ya tidak sekasar ini mainnya gitu ya. Sehingga yang perlu dilakukan oleh KPK memastikan ada atau tidak orang lain yang lebih kuat, yang lebih berkuasa, yang sebenarnya menjadi pengatur proyek, dan itu harus dibuka oleh KPK di hadapan persidangan nantinya, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya di publik, Bang Tifal. Oke, Mas Zainur Rahman, Bang Nasir Jamil, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, assalamualaikum, selamat malam.